Hai, balik lagi dengan Guski Channel yang membahas seputar dunia fintech. Video kali ini saya ingin membahas mengenai penipuan pinjaman online di Facebook. Nah, bagaimana cara menghindari dan bagaimana modus dari para penipuan pinjaman online ini? Simak videonya sampai akhir, tapi jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe di bawah agar saya semakin bersemangat membagikan informasi. Aplikasi pinjaman online dan situs penyedia pinjaman online semakin mudah kita temukan, baik di Play Store maupun di iklan yang ada di sosial media, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman online ini, seperti syarat dokumen dan lama proses pinjaman, membuat sebagian orang memanfaatkan keadaan untuk melakukan penipuan pinjaman online melalui Facebook. Nah, berikut saya jelaskan ciri-ciri penipuan yang ada di Facebook. Yang pertama, penipu akan membuat postingan mengaku dari salah satu perusahaan keuangan pinjaman yang bisa membantu pengajuan kita. Mereka akan mencantumkan nomor WhatsApp atau Messenger Facebook. Nanti, jika kita menghubungi, mereka akan berpura-pura bisa membantu mengajukan dan akan meminta foto KTP, selfie, dan dokumen lainnya. Setelah semua dokumen tersebut terkirim, maka mereka akan memblok nomor telepon dan Facebook kita ke depannya. Lalu data kita akan dipakai orang tersebut untuk disalahgunakan. Yang kedua, penipu berkomentar di status seseorang yang sedang membutuhkan pinjaman. Biasanya ini akan dilakukan oleh penipu ketika melihat postingan seseorang yang membutuhkan dana atau dalam keadaan darurat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh penipuan pinjol. Orang yang dalam keadaan darurat akan merasa terbantu tanpa berpikir panjang. Ujungnya, kita akan diminta mentransfer sejumlah dana dengan alasan untuk biaya admin atau biaya pencairan ataupun alasan lainnya. Seperti yang dikatakan tadi, setelah dananya mereka terima, kita akan diblok dari WhatsApp, Messenger, dan lain-lain. Yang ketiga, limit besar dan proses cepat. Jika kita mendapati iklan ataupun postingan di Facebook yang menawarkan pinjol dengan limit yang besar dan proses yang cepat, baiknya kita berhati-hati, karena ada beberapa tujuan dari penipu tersebut. Yang pertama adalah data kita nantinya akan disalahgunakan, dan yang lainnya adalah kita akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Yang terakhir, joki pinjaman online. Apa sih joki pinjaman online? Joki pinjaman online adalah seseorang yang katanya bisa membantu kita mengajukan pinjaman, baik di aplikasi pinjaman online ilegal maupun yang legal. Mereka akan mengurus semua proses pinjaman kita dengan bayaran yang cukup besar. Bayangkan saja, bunga dari pinjol saja sudah besar, ditambah ada potongan dari joki pinjol tersebut, yang ada jatuhnya kita akan rugi. Itu pun kalau pengajuan kita di ACC. Jika ditolak, resikonya data kita akan disalahgunakan. Nah, lantas bagaimana sih cara mengetahui dan terhindar dari oknum penipuan pinjaman online ini? Yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu nama perusahaan pinjaman atau koperasi tersebut, apakah memang terjamin kredibilitasnya atau keberadaannya. Serta cek juga nomor telepon perusahaan tersebut, apakah bisa dihubungi atau tidak. Jika perusahaan tersebut tidak memiliki alamat dan kontak telepon resmi, bisa dipastikan merupakan penipuan. Lalu, jangan mudah percaya dengan tawaran pinjaman ataupun rayuan dari penipu. Ajukan saja di pinjaman online yang ada di Play Store yang sudah terbukti kredibilitasnya. Jika perlu, ajukan di aplikasi pinjaman online yang sudah jelas terdaftar di OJK, karena kita akan lebih aman ke depannya. Nah, itulah informasi yang saya berikan kali ini. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Saya Guski, terima kasih.